Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Zakila, Prodi S1 Sistem Informasi, Universitas Palkomtek Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat penyimpanan, yaitu RAM atau Random Access Memory. Pengertian RAM. RAM adalah suatu hardware di dalam komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara atau memori dan berbagai instruksi program. Isi RAM dapat diakses secara acak atau tidak tergantung pengaturan tata letaknya. Data di dalam RAM dapat hilang ketika komputer dinonaktifkan atau daya listrik ke power supply dicabut dari perangkat. Fungsi RAM. 1. Membaca data. Semua data dan informasi yang disimpan di dalam hard disk dapat dibuka dengan lebih cepat karena peran dari RAM komputer. Coba bandingkan kecepatan loading membuka file atau program saat pertama kali diakses dengan saat file atau program tersebut telah dibuka sebelumnya. Saat program atau file dibuka, maka data dibaca dan disimpan dalam RAM sementara, sehingga akan lebih cepat dibuka kembali ketika komputer belum di shutdown. 2. Penyimpanan sementara. RAM juga dapat berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara saat program di dalam komputer sedang dijalankan. Jadi, ketika kita mengerjakan sesuatu, misalnya membuat makalah, maka komputer akan menyimpan data sementara. Namun, data tersebut harus disimpan secara permanen untuk mencegah terjadinya kerusakan atau kehilangan karena hal-hal tak terduga. Misalnya, listrik padam atau lonjakan arus listrik yang tidak stabil. Jenis-jenis RAM. 1. Dynamic RAM atau DRAM. Dynamic RAM adalah jenis RAM yang disegarkan atau refresh oleh CPU atau Central Processing Unit secara berkala agar data yang ada di dalamnya tidak hilang. 2. SDRAM. SDRAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory adalah RAM lanjutan dari DRAM namun telah mengalami sinkronisasi oleh clock system. Umumnya SDRAM lebih cepat dibandingkan DRAM. 3. DDRAM. DDR-RAM atau Double Rate Random Access Memory atau sering disebut dengan DDR saja, yaitu jenis RAM dengan teknologi lanjutan dari SDRAM. DDR-RAM juga memiliki generasi terbarunya yaitu DDR2 dan DDR3 dan kemungkinan akan terus berlanjut. 4. RDR-RAM. RDR-RAM atau Rambus Dynamic Access Memory adalah jenis RAM yang proses kerjanya lebih cepat dan umumnya lebih mahal dari SDRAM. Jenis SDRAM digunakan pada perangkat komputer yang menggunakan Pentium 4. 5. SRAM. SRAM atau Static Random Access Memory adalah jenis RAM yang dapat menyimpan data di dalamnya tanpa harus ada penyegaran atau refresh dari CPU. Jenis RAM ini proses kerjanya lebih cepat dari DRAM dan SDRAM. 6. EDORAM. EDORAM atau Extended Data Out Random Access Memory adalah jenis RAM yang digunakan pada perangkat dengan OS Pentium. Jenis memori ini dapat melakukan proses penyimpanan dan pengambilan data dalam waktu bersamaan. 7. NVRAM. NVRAM atau Non-Volatile Random Access Memory atau NVRAM merupakan jenis memori komputer dengan akses acak yang biasanya digunakan untuk menyimpan konfigurasi yang dilakukan oleh firmware seperti EFI, BIOS atau firmware lainnya pada perangkat embedded misalnya router. Pada umumnya NVRAM dirancang dengan manufaktur CMOS agar daya yang dibutuhkan juga kecil. Cara merawat RAM. 1. Siapkan penghapus kertas dan kuas. 2. Cabut kabel power dari arus listrik. 3. Cabut RAM. Bersihkan tempat melekatnya RAM dengan kuas. 4. Jika RAM tidak terbaca, bersihkan menggunakan penghapus kecil. 5. Gosok tembaga berwarna yang digunakan untuk menempelkan pada motherboard
sampai bersih. 6. Tempelkan kembali RAM. 7. Nyalakan kembali komputer. Ciri-ciri RAM rusak. 1. Berbunyi apabila ingin mengganti booting. 2. Berbunyi apabila mengganti slot. 3. Pada kipas berbunyi krek krek krek. 4. Komputer jadi sering restart sendiri. 5. Jika menyalakan HDD LED tetap menyala tetapi tidak dapat booting, lalu tidak terdapat suara lain selain kipas. 6. RAM yang rusak parah atau mungkin akan dideteksi oleh CPU dengan bunyi beep error code. Tapi RAM yang rusaknya kira-kira 30% akan lolos di uji hardware saat booting, tapi akan error bila digunakan untuk melakukan penginstalan atau sering blue screen. Menambah memori atau RAM. Untuk menambah atau upgrade RAM relatif mudah. Kita tinggal mengetahui jenis RAM yang digunakan dan memeriksa apakah masih ada slot kosong untuk memasang RAM. Yang perlu diperhatikan adalah kesamaan jenis RAM, karena DDR1 tidak akan cocok dengan DDR2 dan DDR2 tidak cocok dengan DDR3. Diperlukan jenis yang sama ketika akan mengupgrade RAM. Selain itu, jenis RAM biasanya mempunyai tipe yang bermacam-macam, misalnya DDR RAM 6400, DDR3 8500, DDR3 10600, dan lainnya. Semakin tinggi transfer rate-nya juga semakin besar. Meskipun untuk tipe yang berbeda masih kompatibel, tetapi RAM akan berjalan dengan tipe yang lebih rendah, misalnya DDR3 10600 2GB digabung dengan DDR3 8500 2GB, jumlah RAM akan bertambah menjadi 4GB, tetapi kerja akan menyesuaikan yang terendah atau DDR3 8500. Jumlah maksimal RAM tergantung pada motherboard dan juga sistem operasi yang digunakan. Untuk sistem operasi 32 bit biasanya tidak mendukung RAM di atas 4GB. Sedangkan untuk sistem 64 bit secara teori dapat mendukung sampai 192GB RAM, 2GB RAM atau Windows 7 Ultimate. Selain itu, kadang jumlah maksimal juga dibatasi oleh motherboard, misalnya hanya mendukung maksimal 16GB RAM. Keunggulan atau kelebihan RAM. 1. Meningkatkan kecepatan sistem komputer, dan semakin tinggi kecepatan sistem semakin besar RAM. 2. CPU dapat membaca data lebih cepat dari RAM dibandingkan dengan hard disk, CD, DVD, floppy disk, dan USB. 3. Penggunaan masa pakai baterai sangat sedikit. 4. Dapat menulis dan menghapus operasi. Kekurangan atau kelebihan RAM. Jika CPU ingin membaca data dari RAM, maka akses data dari register dan change lambat dibandingkan. 2. RAM bersifat volatil, yaitu sulit untuk menyimpan data selamanya. 3. Memiliki ruang terbatas. Cara kerja RAM. Pada saat pengguna pertama kali menghidupkan komputer atau laptop, salah satu perangkat komputer yang pertama kali diproses adalah prosesor. Prosesor ini bertugas untuk mengelola dan meminta data pada media penyimpanan seperti hard disk, yang berarti data tersebut dikirim dari prosesor setelah ada request data dari prosesor. Berbeda dengan prosesor yang merupakan komponen digital murni dengan kecepatan memproses data yang cukup tinggi, hard disk cenderung lambat dalam memproses data dan kalah 46 kali lebih lambat dari prosesor. Jika hal ini terus dilakukan, maka akan terjadi yang namanya bottleneck. Untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan perangkat lain yang bernama RAM. Meskipun bersifat sementara, RAM ini yang bertugas menyediakan data yang dibutuhkan prosesor dengan sangat cepat, karena komponen pada RAM juga menggunakan teknologi digital yang memiliki kecepatan yang cukup tinggi sehingga kejadian bottleneck tidak akan terjadi. Demikian penjelasan dari saya tentang RAM. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.